Semangat semuanya, salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Pada kesempatan pertemuan kali ini, kita ketemu lagi pada sesi akuntansi perhotelan, di mana kita akan membahas yang terkait dengan arti dan peran akuntansi perhotelan itu sendiri seperti apa dan bagaimana. Ya, di sini untuk pengertian akuntansi secara umum adalah sebagai suatu cabang ilmu, akuntansi memiliki ciri universalitas sehingga dapat diterapkan secara umum. Nah, jadi laporan keuangan merupakan salah satu produk akhir akuntansi yang dapat digunakan oleh manajemen sebagai panduan dalam pengambilan keputusan ekonomis. Ya, jadi sini terkait dengan ilmu akuntansi secara umum itu memang sebagai barometer daripada patokan manajemen di dalam pengambilan suatu keputusan yang terkait dengan keputusan jangka pendek, keputusan jangka menengah, dan keputusan jangka panjang. Yang mana di dalam akuntansi sendiri mencantumkan data-data yang konkret, yang aktual, dan selalu update. Di samping itu yang menyangkut semua perhitungan untuk pembiayaan seperti gaji pegawai atau karyawan, transportasi, pemasaran, pembelian ataupun pengadaan barang, semua yang terkait dengan kebutuhan operasional hotel atau perusahaan itu ada dalam perhitungan akuntansi. Hingga sampai yang sekecil-kecil apapun dapat diperhitungkan secara akurat, cermat, dan teliti. Itulah salah satu yang terkait pengertian akuntansi secara umum. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada skup yang spesifik, yaitu apa? Pengertian akuntansi perhotelan. Nah, di mana kita ketahui di hotel diperlukan suatu bagian atau departemen khusus yang biasa disebut accounting department atau bagian pembukuan atau bagian yang mengelola keuangan operasional hotel. Nah, ini. Jadi di mana hotel accounting itu merupakan bagian dari sebuah perusahaan atau hotel yang mengelola dan mengkaji data-data dari pos-pos neraca, rugi laba, dan laporan arus kas hotel atau namanya adalah cash flow. Kalau neraca nanti akan kita sebut sebagai balance sheet, sedangkan rugi laba adalah profit and loss. Nah, jadi melalui departemen ini akan dapat diketahui berapa penghasilan yang didapat, berapa besaran biaya yang dikeluarkan untuk operasional kesehariannya. Jadi itu ya, jadi adalah pengalaman mengenai akuntansi perhotelan. Nah, di sini akan kita kondisikan konsep utama akuntansi perhotelan itu seperti apa. Nah, akuntansi keuangan hotel merupakan akuntansi departemental. Nah, ini. Jadi, pada prinsipnya, akuntansi perhotelan itu adalah akuntansi departemental. Artinya apa? Artinya, setiap departemen hotel, entah itu front office, dimulai dari FB, produk, dan FB service, dimulai dari housekeeping, dimulai dari personalia, dimulai dari marketing, itu semuanya mereka memulai dengan laporannya masing-masing per departemen. Jadi departemen-departemen tersebut melaporkan hasil operasionalnya pada periode tertentu, biasanya 1 bulan, ya. Terkadang juga diambil adanya suatu skala tertentu, yaitu dilaporkan tiap mingguan atau tiap harian yang dilaksanakan agar nantinya kita bisa mengerti dan memahami seberapa jauh perkembangan operasional kesehariannya. Nah, di sini suatu ilustrasi, misalnya kantor depan hotel melaporkan aktivitasnya setiap bulan. Di sini meliputi penjualan kamar yang terjadi dalam sebulan dilaporkan bersamaan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan penjualan kamar tadi, seperti biaya gaji dan upah dari petugas. Selain itu juga ada beberapa supplies atau peralatan, ya, seperti alat kantor, dan juga yang tadi saya sebutkan supplies adalah yang terkait dengan biaya yang dipakai habis di kamar tamu, semacam guest supplies.
ya, dan lain sebagainya. Jadi kantor depan juga melaporkan laba departemen yang dicapai pada bulan atau periode tahun tertentu. Nah, ini adalah konsep utama akuntansi perhotelan. Jadi agak mengerucut ya terkait dengan pemahaman dari akuntansi umum dengan akuntansi perhotelan. Jelas? Baik, kita lanjutkan kerangka konseptual akuntansi. Nah, di sini di dalam akuntansi perhotelan terdapat berbagai bagian-bagian aktivitas yang saling bersinergi satu sama lain, membangun satu kesatuan kegiatan dalam sistem akuntansi perhotelan. Jadi, yang mana kita ketahui dalam hotel itu memang ada teamwork yang saling bersinergi antar departemen. Makanya selain banyak departemen, di situ juga merupakan teamwork yang saling membutuhkan. Ya, di sini adalah yang terkait dengan konseptual akuntansi, di mana bagian-bagian tersebut meliputi sistem dan prosedur akuntansi, struktur pengendalian internalnya bagaimana, kerangka konseptualnya bagaimana mengenai informasi akuntansi, serta tidak lupa struktur organisasi di departemen akuntansinya sendiri. Nah, itu adalah yang namanya rangka konseptual akuntansi. Nah, selanjutnya ini ada beberapa transaksi penting dalam operasional hotel. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah penjualan produk dan jasa. Ini meliputi penjualan utama hotel berupa penjualan kamar atau room. Yang kedua berupa penjualan food and beverage, makanan dan minuman, ya, serta jasa pelayanan room service, jasa pelayanan massage, jasa pelayanan gym, dan jasa pelayanan yang lain-lainnya. Ya, jadi memang hotel itu selain memproduksi produk juga memproduksi pelayanan jasa. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah apa? Penerimaan kas dan pengeluaran kas. Ya, ini terkait dengan pendapatan di front desk atau frontliner, ya, pendapatan atau revenue. Nah, kalau pendapatan ini berkaitan dengan segala transaksi yang dilaksanakan oleh tamu di hotel, kalau pengeluaran adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk menunjang daripada penjualan produk dan juga daripada untuk biaya mengenai penunjang, misalnya untuk PDAM-nya bagaimana, airnya, listriknya bagaimana. Nah, itu adalah salah satu pengeluaran kas. Selanjutnya juga ada yang namanya pembelian produk dan jasa. Jadi ini meliputi pengadaan-pengadaan barang yang nantinya digunakan untuk sebagai bahan dasar untuk memproduksi produk yang dijual oleh hotel. Di sisi lain, yaitu adalah kesejahteraan karyawan, meliputi payroll atau salary and wages. Nah, ini adalah yang terkait dengan transaksi penting dalam operasional hotel. Selanjutnya, kita kembali lagi kepada yang namanya struktur yang ada di accounting, yang terkait dengan laporan keuangan. Nah, di sini ada 3 komponen pokok. Yang pertama adalah apa? Neraca. Jadi dalam laporan keuangan itu ada 3 item, ada 3 komponen pokok yang menjadi barometer di dalam kita membuat suatu laporan keuangan. Neraca atau balance sheet. Istilah lainnya adalah statement of financial position atau statement of asset dan lain sebagainya ini. Yang kedua adalah laporan rugi laba atau income statement atau profit and loss. Itu ya. Dan yang terakhir adalah laporan perubahan modal. Nanti akan kita bahas satu persatu mengenai apa itu pemahaman mengenai neraca. Itu ya. Baik. Kita langsung pada posisi yang pertama, yaitu adalah neraca. Neraca atau balance sheet. Neraca sebagai laporan posisi keuangan yang melaporkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan bisnis pada suatu tanggal tertentu. Di sini neraca juga menunjukkan suatu status keuangan entitas bisnis pada waktu tertentu. Ya, bisa dibaca, neraca memiliki bagian yang seimbang. Jadi harus seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan, aktiva dan pasiva. Ya, seperti itu. Itu yang terkait dengan
neraca, di mana neraca juga merupakan laporan yang terkait kekayaan perusahaan atau kekayaan modal. Jadi seperti itu ya. Ada yang di neraca, itu ada aktiva dan ada pasiva. Ya. Selanjutnya, unsur-unsur neraca. Unsur neraca ini adalah sebuah daftar aktiva dan kewajiban organisasi pada saat tertentu. Jadi, neraca, aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, ini. Jadi, atau kalau kita gampangnya, persamaan dasar akuntansi itu, ya, itu adalah adanya seperti yang di ini produk Honda. Apa itu? A, H, M. A sama dengan H plus M. A-nya apa adalah? A-nya adalah aktiva, H-nya adalah hutang atau kewajiban. Nah ini ya. Sedangkan M-nya adalah modal atau ekuitas pemilik. Jadi tidak usah sulit-sulit kita untuk mengkondisikan persamaan dasar akuntansi, yaitu adalah AHM atau aktiva sama dengan hutang atau kewajiban plus modal atau ekuitas. Ya, jadi seperti itu cara kita lebih memfamiliarkan masalah akuntansi. Sebetulnya akuntansi itu ada di lini kehidupan kita sehari-hari, ya, seperti itu. Nah, sekarang kegunaan neraca. Neraca itu gunanya adalah dengan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Neraca merupakan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Anda pernah mendengar istilah BIP, break even point, kembali ke modal. Nah, ini salah satunya menjadi barometer adalah neraca, merupakan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal perusahaan yang telah ditanamkan atau telah digunakan untuk support pada perusahaan. Ya. Dalam hal ini, neraca dapat dimanfaatkan untuk menganalisa likuiditas, solvabilitas, ya, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Itu adalah salah satu kegunaan neraca. Nah, selanjutnya ada 3 komponen pokok yang terdapat pada neraca. Yang pertama kita tadi sudah saya singgung, aktiva atau aset. Ya, ini merupakan kemungkinan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang diperoleh atau dikendalikan dengan entitas tertentu sebagai hasil transaksi. Ya, tujuan neraca, tujuan utamanya adalah untuk melakukan prediksi masa depan. Ya, jika perusahaan secara ekonomis memiliki kendali terhadap manfaat ekonomi masa depan atas suatu benda, maka benda tersebut akan dikategorikan sebagai aktiva atau aset. Ya, itu ya, apakah itu dimiliki oleh individu atau secara sah atau tidak, meliputi kerjasama atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kewajiban atau liabilities. Ya, merupakan kemungkinan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang timbul dari kewajiban sekarang dari suatu entitas untuk mengalihkan aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lain, ya, dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Jadi ini yang namanya kewajiban atau hutang itu sebetulnya bukan beban, tetapi merupakan suatu manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Nah, jadi jangan sampai nanti kita akan mendirikan perusahaan dengan ternyata kita punya hutang, kita punya beban. Bukan beban, itu adalah manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Ya, hutang kita itu adalah merupakan manfaat ekonomi. Ya, di sini dikondisikan menyerahkan aktiva atau memberikan jasa. Sebagian besar hutang merupakan kewajiban untuk menyerahkan aktiva di masa depan. Nah, aktiva atau kekayaan tadi di masa depan. Nah, jadi jangan salah tafsir kalau mengenai hutang itu adalah beban, ya, beban, ya, itu merupakan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, modal sendiri, yang ketiga, yaitu atau ekuitas atau equity, merupakan sisa kepemilikan atas aktiva dari suatu jenis entitas setelah dikurangi kewajiban atau hutang-hutangnya tadi. Dalam sebuah perusahaan,
modal mencerminkan bagian dari kepemilikan atau bagian dari owner, ya. Itu adalah salah satu yang terkait dengan pemahaman mengenai modal. Itu. Nah, selanjutnya kita beranjak ke yang namanya perhitungan laba dan rugi. Kalau tadi neraca, sekarang kita masuk pada yang namanya perhitungan laba dan rugi atau income statement atau biasa disebut profit and loss. Laba atau rugi. Nah, itu. Perhitungan laba rugi ini adalah laporan secara sistematis tentang penghasilan atau revenue. Jadi semua revenue jadikan satu, nanti dikondisikan dengan biaya-biaya atau expense, ya. Namun di sini juga di hotel ada yang namanya biaya itu ada dua. Satu adalah cost, satu berwujud expense. Ya, nanti akan kita pelajari ya secara bertahap apa itu cost, apa itu expense, ya. Sama-sama biaya tapi nanti sifatnya beda-beda, ya. Jadi seperti itu. Nah, kita kembali ke sini. Tadi sudah kita sebutkan laporan rugi laba adalah laporan sistematis tentang penghasilan, dikurangi nanti adalah biaya-biaya beserta laba yang telah ditentukan atau rugi, ya, suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Biasanya ini ditetapkan dalam 1 bulan, ya. Bedanya dengan neraca, kalau neraca itu disusun dari awal berdirinya suatu perusahaan sampai sekarang, tetapi kalau laba rugi itu disusun setiap setiap bulan sekali, ya, dilaporkan dan nanti ditutup pada akhir tahun. Nah, itu bedanya antara neraca dengan laba rugi, ya, itu. Nah, di sini yang dimaksud dengan penghasilan atau revenue adalah bertambahnya aktiva perusahaan berupa uang tunai bisa, ya, cash money, piutang atau ini dalam bentuk city ledger, ya, yang berasal dari penjualan barang atau jasa yang mengakibatkan modal bertambah. Jadi ada revenue yang secara cash basic maupun secara tagihan. Itu adalah semuanya merupakan pendapatan atau penghasilan atau revenue. Nah, sekarang penghasilan dapat digolongkan sebagai berikut. Ya. Di sini penghasilan utama dari hotel itu adalah melalui operating revenue, yaitu penghasilan yang diperoleh perusahaan dari usaha pokoknya, yaitu adalah apa? Hasil penjualan barang dan jasa. Kalau di hotel merupakan utama adalah kamar dan makanan dan minuman. Nah, itu adalah merupakan operating revenue. Nah, sekarang di luar operating revenue atau non operating revenue itu apa saja? Jadi penghasilan yang diterima, ya, di luar usaha pokok perusahaan tersebut. Misal laba penjualan aktiva, atau juga di sini juga bisa adanya bunga, penghasilan bunga dari pinjaman bank, atau juga dari sewa ruangan atau yang lain sebagainya. Itu adalah yang non operating revenue. Jadi jelas ya, dibedakan jadi dua. Yang pertama adalah operating revenue yang merupakan pendapatan utama hotel atau perusahaan. Yang kedua adalah non operating revenue. Ini bisa dikondisikan sebagai penghasilan di luar penghasilan pokok, ya, tadi. Baik, selanjutnya kita akan mengkondisikan sebagai bentuk penghitungan laba rugi atau profit and loss. Ini biasanya laba rugi itu merupakan barometer dalam setiap laporan di tiap harinya, ya, nanti akan ditutup pada akhir bulan. Nah, pada umumnya perhitungan laba rugi dapat disusun dalam dua bentuk. Yang pertama tidak terinci atau single step, dan yang kedua adalah terinci atau majemuk atau multi step. Ya, yang tunggal bentuk di mana laba rugi dilakukan dengan cara total penghasilan dikurangi total biaya. Itu yang dasar ya, yang tunggal itu. Sedangkan kalau yang di terinci atau majemuk tadi adalah bentuk di mana laba atau rugi dilakukan dengan cara terinci dengan membedakan penghasilan maupun biaya yang berasal dari usaha dan di luar usaha. Jadi dipisah-pisahkan, ya. Ini yang dari dalam usaha untuk produk utama, ini yang produk tambahan. Kalau yang single tadi kan langsung jadi satu. Itu salah satu bentuk penghitungan laba rugi menjadi dua bagian.
Baik. Sekarang apa peran dari akuntansi itu sendiri? Nah, ini ya. Kalau tadi kita sudah bicara mengenai skala siklus mengenai yang terkait pengertian akuntansi itu apa, terus hal-hal yang terkait dengan akuntansi di hotel itu apa saja, termasuk bagian-bagiannya yang ada di laporan keuangannya itu apa saja. Sekarang kita menginjak pada peran akuntansi, di mana kita ketahui yang tadi sudah kita kondisikan, akuntansi merupakan jantungnya perusahaan, merupakan rohnya dari perusahaan. Akuntansi merupakan suatu kesatuan dengan aktivitas usaha di mana keberhasilan akuntansi ditunjukkan pada jenjang antara kos atau biaya yang berhubungan dengan layanan yang memerlukan, nah ini, keakuratan dan keandalan pencatatan. Jadi peran akuntansi di sini sangat dibutuhkan sekali karena ini dia menopang dengan adanya besaran biaya dan pendapatan yang dilaksanakan dengan keakuratan data dalam setiap pelaporannya. Ya, itu adalah peran akuntansi. Jadi benar-benar akuntansi itu yang bermain adalah pencatatan, penganalisaan, dan keakuratan data yang ditampilkan. Nah, ini adalah peran dari akuntansi itu sendiri. Nah, jadi semuanya dari ini data, itulah peran akuntansi. Nah, sekarang siklus akuntansi. Ya, di sini kita akan mengkondisikan untuk dapat menghasilkan suatu laporan keuangan, ya harus dilakukan beberapa tahapan dan lazim disebut siklus. Nah, siklus akuntansi, tahapan-tahapan yang digunakan untuk melaporkan laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban perusahaan. Nah, ini tahapannya apa saja? Pertama adalah pengumpulan data transaksi keuangan. Jadi setiap transaksi yang ada itu dikumpulkan, ya, dikumpulkan menurut itemnya sendiri-sendiri, menurut produknya sendiri-sendiri, lalu dilakukan analisa transaksinya bagaimana. Apakah sudah sesuai atau ada yang masih kurang. Nah, ini makanya dilakukan analisa data. Selanjutnya setelah analisa, setelah semuanya running, baru kita membukukan transaksi keuangan pada jurnal, ya, dalam sistem penjurnalan. Jadi yang terkait dengan akuntansi itu adalah mengenai jurnal. Jurnal merupakan kumpulan dari transaksi-transaksi yang telah diperoleh atau yang terjadi dalam operasional kesehariannya. Nanti akan kita pelajari jurnal pada sesi berikutnya, sesi yang kedepannya. Ya. Selanjutnya, setelah kita bukukan dengan transaksi keuangan dan jurnal, lalu membukukan pada buku besar atau general ledger. Jadi kumpulan dari jurnal itu nanti akan membentuk buku besar atau general ledger. Kalau dulu namanya itu mengistilahkan buku gajah ya. Kenapa buku gajah? Dikarenakan laporan itu memakai buku yang besar. Ya, makanya disebut buku besar. Dalam istilah hotelnya adalah general ledger. Nah, itu. Selanjutnya, setelah ini dikumpulkan dalam general ledger atau GL, kita akan menyiapkan yang namanya neraca percobaan dulu. Neraca percobaan ya. Jadi sudah kita bahas apa itu neraca. Selanjutnya, menyiapkan jurnal penyesuaian bagi data-data yang perlu dikondisikan lagi. Perlu disesuaikan lagi dengan perkembangan yang ada. Selanjutnya, kalau sudah fix, kita menutup buku laporan tadi dan menyiapkan laporan keuangannya. Nah, itu ya, itu adalah siklus akuntansi yang ada di perhotelan. Ya, jadi kita harus memahami dulu satu persatu, step by step yang ada. Demikian dari kami terkait dengan pembelajaran mata kuliah hari ini mengenai pemahaman mengenai arti dan peran dari akuntansi itu apa secara umum dan secara di perhotelan. Demikian, mudah-mudahan nanti konsep-konsep akuntansi sudah mulai tertanam pada rekan-rekan yang mengikuti perkuliahan singkat saya ini. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya yang tidak kalah menariknya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semangat, dan tetap berkarya. Amin.